Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Damai Sejahtera yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 24 ayat 44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sementara para murid bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga." Saudara-saudari terkasih, kitab suci bukan hanya cerita tentang manusia, tetapi berita tentang Tuhan. Kitab suci adalah pedoman untuk percaya. Tuhan sendiri yang akan membuka pikiran kita. Maka kita perlu memohon pencerahan dari Tuhan Yesus yang bangkit. Berulang kali disebutkan, ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci, lalu percaya.
Yesus bukan saja tokoh masa lalu, tetapi ia datang, mendekat, dan berdiri di tengah kita. Ia berjalan bersama kita. Ia menerangkan kitab suci dalam keluarga dan setiap umat beriman Kristiani. Saudara-saudari terkasih, mengakui kebangkitan Yesus itu tidak mudah, apalagi mempercayainya. Para murid masih ragu-ragu akan peristiwa suci itu. Sudah berapa kali Yesus yang bangkit menampakkan diri, namun mereka masih saja sangsi. Yesus sendiri meyakinkan para murid bahwa dirinya sudah bangkit. Damai sejahtera yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, sungguh-sungguh mereka rasakan. Mereka merasa gembira dan damai, karenanya mereka ingin selalu bersama-sama dengan Yesus yang bangkit. Kepercayaan berarti penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Kita percayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Iman dan kepercayaan akan Yesus harus kita buktikan dalam hidup. Kita dipanggil untuk mewartakan damai sejahtera Kristus kepada setiap orang. Merupakan pengalaman yang luar biasa bagi murid-murid ketika bertemu Yesus. Kebangkitan yang tidak diduga sebelumnya. Yesus datang mengunjungi murid-muridnya. Meskipun murid-murid awalnya merasa takut, akan tetapi setelah tahu, mereka pun merasa gembira. Mereka merasa bahagia, sukacita, sebagai relasi cinta yang akan bertahan untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, dua orang murid Yesus yang berasal dari Emmaus sedih oleh karena Yesus, guru dan Tuhan mereka, telah dibunuh. Dan semakin gelisah perasaan mereka itu ketika mengetahui bahwa orang asing yang berjalan bersama-sama mereka itu, yang mengingatkan mereka kembali akan kitab suci tentang anak manusia yang akan bangkit setelah kematiannya. Orang asing itu ternyata Yesus sendiri. Dan pengalaman itu semakin mengubarkan iman mereka ketika Yesus masuk dan menginap dalam rumah mereka. Keterbukaan hati untuk menerima Yesus yang telah membuka hati mereka semakin mantap dan yakin bahwa Yesus sungguh telah bangkit dan dikuatkan oleh perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit. Mari kita membuka hati untuk berjumpa dengan Yesus. Pernahkah kita merasakan damai sejahtera dalam hidup ini? Pada waktu apa kita merasakan bahwa kita
damai sejahtera. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami, Engkau peduli dengan mengunjungi hati kami. Semoga Engkau tetap berkenan menilik hidup kami agar lebih mengarah kepada kehendak-Mu. Dan hanya Engkau tujuan dan harapan kami. Masuklah dan penuhilah kami dengan kuasa cinta-Mu, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.